Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan kami, peserta Latsar CPNS Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat tahun 2022 yang diadakan oleh BPSDM Provinsi Sulawesi Barat, Gelombang 2, Angkatan 6, Kelompok 1. Perkenalkan, nama saya Yudi Reksa, AMD-CAP, bersama dengan teman saya Fatmawati, AMD-CAP, Ibu Suharni, Pak Edi Setiawan, AMD-CAP, dan Pak Yulfidian, AMD-CAP. Adaptif. Apa itu adaptif? Adaptif adalah suatu proses yang menempatkan manusia yang berupaya mencapai tujuan-tujuan atau kebutuhan untuk menghadapi lingkungan dan kondisi sosial yang berubah-ubah agar tetap bertahan. Ciri-ciri individu adaptif. Eksperimen orang yang beradaptasi. Melihat peluang di mana orang lain melihat kegagalan. Memiliki sumber daya. Selalu berpikir ke depan. Tidak mudah mengeluh. Tidak menyalahkan. Tidak mencari popularitas. Memiliki rasa ingin tahu. Memperhatikan sistem. Membuka pikiran dan memahami apa yang sedang diperjuangkan. Penerapan budaya adaptif dalam organisasi memerlukan beberapa hal, seperti diantaranya tujuan organisasi, tingkat kepercayaan, perilaku tanggung jawab, unsur kepemimpinan, dan lainnya. Dan budaya adaptif sebagai budaya ASN merupakan kampanye untuk membangun karakter adaptif pada diri ASN sebagai individu yang menggerakkan organisasi untuk mencapai tujuannya. Ada 3 unsur penting yang harus diperhatikan ASN untuk mencapai tujuan dari core value berakhlak, yaitu cepat menyesuaikan diri menghadapi perubahan. Kedua, terus berinovasi dan mengembangkan kreativitas. Dan yang ketiga, bertindak proaktif. Adaptif adalah karakteristik alami yang dimiliki makhluk hidup untuk bertahan hidup dan menghadapi segala perubahan lingkungan atau ancaman yang timbul. Dengan demikian, adaptasi merupakan kemampuan diri sesuai dengan keadaan lingkungan, tetapi juga mengubah lingkungan sesuai dengan keadaan yang kita inginkan. Menurut saya, kita perlu beradaptasi dalam lingkungan kerja karena mengingat kita adalah makhluk sosial yang membutuhkan bantuan orang lain dalam hidup, sehingga diperlukan adaptasi agar terjalin kontak erat. Dengan terjalinnya kontak erat dengan sesama teman kerja, berarti kita dapat saling membantu dalam pekerjaan. Contohnya, saya sebagai CPNS baru di rumah sakit, berarti saya harus beradaptasi dengan lingkungan dan terutama kepada senior-senior saya di rumah sakit, supaya saya bisa meminta bantuan kepada mereka untuk mengajari atau berbagi pengalaman bagaimana cara mengoperasikan alat yang ada di rumah sakit tersebut, karena setiap alat itu berbeda. Salah satu praktik perilaku adaptif adalah dalam hal menyikapi lingkungan yang bercirikan ancaman. Johnson mengusulkan kerangka kerja yang dapat digunakan untuk menangani ancaman yang disebut FUCA Prime, yaitu Vision, Understanding, Clarity, Agility. Johnson menyarankan pemimpin organisasi melakukan hal berikut. Yang pertama yaitu hadapi volatility dengan vision, yaitu terima dan rangkul perubahan sebagai bagian dari lingkungan kerja Anda yang konstan dan tidak diprediksi. Buat pernyataan yang kuat dan menarik tentang tujuan dan nilai tim dan kembangkan visi bersama yang jelas tentang masa depan. Yang kedua yaitu hadapi uncertainty dengan understanding.
yaitu berhenti sejenak untuk mendengarkan dan melihat sekeliling, serta jadikan investasi, analisis, dan interpretasi bisnis dan kompetitif intelijensi sebagai prioritas sehingga Anda tidak ketinggalan. Tinjau dan evaluasi kinerja Anda. Lakukan simulasi eksperimen dengan situasi sehingga melatih Anda untuk bereaksi terhadap ancaman serupa di masa depan. Yang ketiga yaitu hadapi complexity dengan clarity. Berkomunikasi secara jelas dengan tim Anda, kembangkan tim dan dorong kolaborasi. Dan yang terakhir, hadapi ambiguity dengan agility. Dorong fleksibilitas, kemampuan beradaptasi, dan ketangkasan. Pekerjakan dan promosikan orang-orang yang berhasil di lingkungan. Dorong karyawan Anda untuk berpikir dan bekerja di luar area fungsional mereka. Hindari memimpin dengan mendikte atau mengendalikan mereka. Kembangkan budaya ide. Perilaku adaptif lembaga atau organisasi. Organisasi adaptif yaitu organisasi yang memiliki kemampuan untuk merespon perubahan lingkungan dan mengikuti harapan stakeholder dengan cepat dan fleksibel. Perbedaan organisasi yang menerapkan budaya adaptif dan tidak menerapkan budaya adaptif bisa kita lihat dari contoh dari perusahaan yang adaptif. Perilaku yang terlihat, manajer sangat memperhatikan seluruh konstituen mereka, khususnya pelanggan, dan menggali perubahan bila diperlukan untuk mendukung kepentingan yang terlegitimasi, meskipun harus menanggung risiko. Sedangkan perusahaan yang tidak adaptif, perilaku yang terlihat yaitu manajer cenderung berperilaku tertutup, politis, dan birokrasi. Akibatnya mereka tidak mengubah strategi dengan cepat untuk menyesuaikan diri dan mengambil keuntungan dari perubahan lingkungan bisnis. Selain berlaku pada lembaga atau organisasi, perilaku adaptif juga berlaku dan dituntut terjadi pada individu. Individu atau sumber daya manusia yang adaptif dan terampil kian dibutuhkan di dunia kerja ataupun industri yang juga semakin kompetitif. Karenanya memiliki soft skill dan kualifikasi mumpuni pada spesifikasi bidang tertentu serta mampu mentransformasikan teknologi menjadi produk nyata dengan nilai ekonomi tinggi menjadi syarat SDM unggul tersebut. Seorang aparatur sipil negara atau ASN harus selalu adaptif atau mampu menyesuaikan diri terhadap berbagai keadaannya. Contohnya di masa pandemi COVID-19. ASN sejatinya tampil di depan dalam hal pelayanan masyarakat, terutama ASN yang berada pada garda terdepan pelayanan publik seperti tenaga kesehatan. Menurut saya, adaptif adalah sikap atau perilaku yang mampu beradaptasi pada setiap perubahan dan keadaan lingkungan. Lalu berikutnya adalah kenapa kita harus beradaptasi? Lalu maksudnya kenapa kita harus adaptif? Menurut saya, karena melihat perkembangan zaman dan kita masuk dalam satu era yang sekarang disebut dengan era milenial, di mana perkembangan teknologi dan komunikasi sangat berkembang dengan pesat. Oleh sebab itu, kita harus mampu beradaptasi terhadap perubahan zaman agar tidak tergerus oleh zaman. Jangan sampai kita menjadi orang yang disingkirkan oleh perubahan zaman. Tapi ketika kita mampu berubah, ketika mampu beradaptasi, kita akan menjadi bagian dari perubahan itu. Lalu bagaimana atau apa yang harus dilakukan agar kita memiliki sikap yang adaptif? Yang pertama menurut saya adalah kita harus terus mengasah pengetahuan hingga ke tingkat yang mahir. Yang kedua, kita harus selalu bisa menjaga komunikasi kepada setiap orang di dalam instansi agar setiap orang memiliki pandangan yang sama atau visi yang sama untuk mencapai cita-cita yang akan dicapai. Selanjutnya adalah kita harus bisa berpikir kreatif, yaitu adalah
cara berpikir yang mencari kemungkinan lain, yang cara berpikir yang sangat subjektif dan mampu memperkaya pengetahuan yang sudah ada sebelumnya. Selain kreatif, untuk menjadi seorang yang adaptif, kita juga harus mampu berinovasi, yaitu satu kemampuan untuk memunculkan ide dengan cara mengkombinasikan, merubah, dan memanfaatkan suatu ide. Tanggapan saya mengenai perilaku adaptif di tempat kerja. Karena bidang tugas saya saat ini adalah seorang petugas atau perawat yang bekerja di instansi Rumah Sakit Umum Daerah Provinsi Sulawesi Barat. Tentu tidak akan jauh dari bidang tugas yang saya miliki. Adaptif untuk perawat yaitu kemampuan untuk beradaptasi dengan lingkungan yang baru agar dapat berhubungan cepat dengan lingkungan sekitarnya. Adaptasi merupakan usaha manusia untuk menyesuaikan diri dengan tingkat, tempat, dan kondisi yang berbeda. Melalui adaptasi, diharapkan perawat, terutama perawat baru, akan merasa lebih siap dalam menerima tanggung jawab serta dapat bekerja dengan penuh percaya diri. Ketidakmampuan perawat baru untuk beradaptasi dengan lingkungan kerja berdampak pada penurunan kualitas pelayanan keperawatan yang diberikan kepada pasien di rumah sakit. Cara beradaptasi yang tepat adalah dengan cara melalui program orientasi. Perawat baru mendapatkan pengalaman baru, akan memperoleh informasi, bimbingan, dan penguasaan keterampilan. Karena program ini dirancang secara terstruktur, komprehensif, agar perawat baru tidak merasa bingung dengan pekerjaannya.